Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 160 MPS Lemo-Lemo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat SD Negeri 160 MPS Lemo-Lemo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Tabe izin saya Badarudin dalam hal ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros, yang mana fasilitator saya yaitu Adik Nelly Handayani MPD dan pengajar praktik yaitu Ibu Nur Asni MPD. Tujuan keberadaan saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru. Yang pertama, tujuan saya adalah untuk berbagi pengalaman bermakna dan pemahaman yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Yang kedua, ini merupakan salah satu program kombel kita, kombel literasi rasa SD Negeri 160 Impres Lemo-Lemo, yaitu berbagi pengalaman yang baik, baik di kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di modul 1.4. Ini di calon guru penggerak ini ada 1.4, budaya positif. Nah, budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terbangun dan kemudian mengakar. Jadi perlu ada komitmen dan perlu ada konsisten untuk mewujudkan sebuah budaya. Budaya yang mana yang akan kita terapkan, yaitu budaya positif. Bapak Ibu silakan untuk menyimak. Tujuan pendidikan. Sekarang kita berada pada kurikulum merdeka. Yang mana kurikulum merdeka itu merupakan sebuah kurikulum yang difiniskan atau dipinalisasi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Banyak tokoh-tokoh pendidikan kita, namun pada kurikulum merdeka ini filosofi yang diangkat adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya, tapi perilakunya. Lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sekarang kita masuk ke dalam budaya positif dan nilai-nilai universal dari kebajikan itu sendiri. Disiplin positif, tentunya Bapak Ibu sudah tahu yang mana itu disiplin positif. Nah, pengertian disiplin positif yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mengarahkan murid bagaimana mengontrol dirinya dalam memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang mana itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara umum atau yang disebut sebagai nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin, kebersihan, dan lain-lain. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh semua orang. Bukan hanya yang beragama Islam, bukan hanya yang beragama Protestan atau Hindu, tapi semua secara umum itu sebagai kodrat kemanusiaan.
Nah, untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, maka ada konsep utama dalam budaya positif. Ada 8 langkah yang perlu kita tempuh untuk mewujudkan budaya positif. Jadi bukan hanya langsung oh saya sudah melakukan ini, berarti saya sudah melakukan yang namanya budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma itu cara berpikir kita atau sudut pandang kita dalam belajar. Kemudian disiplin positif. Jadi disiplin positif ini menuju ke budaya positif. Ada disiplin-disiplin yang kita laksanakan di kelas, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sebuah budaya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tentunya ada banyak, dan sebentar kita akan menjelaskan atau berdiskusi tentang yang mana saja kebutuhan yang paling kita anut sebagai sebuah keyakinan. Kemudian keempat, motivasi perilaku manusia, dan ada motivasi untuk kita berperilaku, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi dari luar. Kemudian yang kelima, ada restitusi posisi kontrol guru. Jadi ada namanya restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini sebentar kita akan bahas, bertumbuh dari sebuah keyakinan diri, kemudian peraturan-peraturan, hasil refleksi peraturan yang telah kita laksanakan selama ini, dan itu berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Baik, kita membahas mulai dari yang pertama. Perubahan paradigma belajar. Dalam cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku. Jadi yang pertama, kita memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita untuk melihat diri kita? Apakah kita ini merasa sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki? Itu adalah cara pandang terhadap diri kita sendiri. Dan dalam mengembangkan budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak dalam mencipta kondisi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi sebentar ada kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap peserta didik kita di kelas. Sekarang, karena ini adalah sebuah paradigma yang kita genggam selama ini, maka izin tadi saya meminta Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Saya akan membaca di atas. Anda dan teman akan melakukan sebuah percobaan. Jadi kita akan berpasangan sebentar. Tugas A adalah mengepalkan tangan, mengepalkan salah satu tangan, dan membayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang selama ini kita yakini dalam diri kita sendiri. Kemudian tugas B adalah bagaimana caranya berusaha untuk melepaskan kepalan tangan itu, kepalan tangan teman tak, baik dengan cara menghadrik, baik dengan cara membujuk, merayu, mengintimidasi, memarahi, bahkan dengan cara menggelitik. Jadi izin saya meminta Bapak Ibu untuk berpasangan. Berpasangan. Coba salah satu pasangan mengepalkan tangan. Sudah berpasangan? Coba berpasangan. Ya, berpasangan. Ya, berpasangan. Satu menggenggam. Satu tangan menggenggam. Ayo, satu tangan menggenggam.
Kalau nikah laki berarti dilepas kini kepala tangan, tak berarti yang bapak ibu yakini itu bisa berubah. Kemudian kalau kita berhasil untuk membuka temannya teman tak, berarti kita dalam posisi mampu mengubah paradigma cara berpikirnya teman tak. Silakan bayangkan bapak ibu yang menggenggam tangan, silakan bayangkan, tutup mata sekejap, silakan bayangkan apa yang digenggam. Sudah? Oke, sudah. Silakan dibuka matanya. Silakan yang posisi tangannya terbuka membujuk. Silakan Bu Fatma membujuk Pak Latif supaya bisa membuka tangannya. Silakan Bu Ros membuka tangan ini, Bu Umar. Bisa dengan cara menggelitik. Bisa. Ya, silakan. Silakan Bu Jung membuka tangannya, Bu Erna. Ya. Ya, bisa dengan cara merayu, bisa dengan cara menghadri, bisa dengan cara memarahi, bisa dengan cara menggoda. Ayo, ada yang berhasil membuka tangannya temannya? Ada? Bagaimana Bu Fatma, tidak bisa dibuka tangannya Pak Latif? Tidak bisa. Apa yang digenggam tadi Pak Latif? Keyakinan apa? Uang apa? Ya, bisa benda, bisa apa? Misalnya Pak Latif menggenggam emas. Kalau tak bukan ini emasnya, ambil Ibu Fatma. Tidak mau Pak Latif. Tapi seandainya Bu Fatma tadi membujuk, Pak Latif, kasihkan itu emas tak, ku beli 2 kali lipat dari harga pasar. Dan itu namanya usaha. Bisa membujuk, bisa menggoda, bisa menarik, atau bisa mengancam. Pak Latif, kalau tidak dikasihkan itu emas tak, awas kalau pulang dari sekolah, kutarai di jalan. Itu adalah sebuah paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu harus berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Masih ada yang ingat profil pelajar Pancasila? Ayo sebutkan. Profil pelajar Pancasila. Apa? Profil pelajar Pancasila. Yang kelima tuh? Iya. Ya, beriman dan bertakwa. Apalagi? Mandiri. Gotong royong. Bernalar kritis. Integritas kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dalam membuat paradigma berpikir. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi disinggung di atas, pembelajaran berdiferensiasi yaitu mempertimbangkan minat dan bakatnya anak. Jadi tidak mesti semua anak itu sama proses belajarnya. Makanya ada asesmen awal. Kalau kemampuan anak tadi kelas 2 misalnya, belum tahu membaca, belum tahu mengejar kata, maka harus itu dulu. Kalau yang sudah lancar berarti bukan itu. Itulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mempertimbangkan bakat, minat, dan kebutuhan anak. Jadi bisa di dalam satu kelas itu beda-beda cara namanya metode mengajar. Beda-beda cara mengajar, yang penting capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Dan asesmen akhirnya nanti itu beda juga cara menilai. Jangan kita yang
baru membaca, mengejar huruf, itu sama proses penilaiannya di akhir dengan yang sudah lancar membaca. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahu karena kita sudah mempelajarinya di KKJ bagaimana proses mengolah nilai itu sendiri. Perubahan paradigma belajar. Kalau pembelajaran tak sudah dalam bingkai profil pelajar Pancasila tujuannya, maka tidak ada yang perlu dirubah. Tetapi kalau pembelajaran tak belum sampai ke tahap itu, atau belum dalam pembelajaran paradigma baru, maka kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi tak untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah itu? Tanyakan pada diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tanyakan pada diri kita sendiri. Setelah ditanyakan pada diri kita sendiri, simpan pertanyaan itu sebentar akan terjawab, dan silakan Bapak Ibu untuk merefleksikan setelah kesempatan yang diberikan oleh saya. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Ini yang perlu kita pahami dulu. Harus ada sudut pandang yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika pemahaman kita terhadap suatu teori itu tidak sama, maka yakin dan percaya akhirnya juga akan berbeda. Disiplin positif berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Proses kita untuk disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada dulu nilai yang kita yakini, kemudian kita disiplin atau konsisten untuk mengamalkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada motivasi-motivasi, baik itu motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar untuk mewujudkan disiplin diri kita. Yang nantinya disiplin diri itu kita akan tularkan ke dalam disiplin perilaku siswa kita di kelas dan perilaku kita di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ada tiga teori. Dalam teori ini, contoh nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan, sudah mengungkapkan, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut IBO Female Years Program atau VM, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian biasa dalam pelatihan-pelatihan ada namanya keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini biasa kalau kita mengikuti berbagai pelatihan, itu banyak kita mendengar tentang keterampilan hidup atau life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
itu yang dua ini adalah bagus, tapi untuk diamalkan di masyarakat yang paling sesuai dengan kita sebagai garda terdepan dalam pendidikan, yaitu mengamalkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga dari proses budaya positif tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar kita yaitu cinta, penguasaan, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Baik, kita akan mendalami kembali 5 kebutuhan dasar tersebut. Bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Masih ada lagi kebutuhan? Selain kebutuhan bertahan hidup di atas? Minum, ya. Apa lagi? Coba yang belum sempat saya tulis dalam kebutuhan bertahan hidup, apa kira-kira? Ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi pekerjaan juga yang termasuk. Kalau kita mau bertahan hidup, kita harus butuh pekerjaan, yang mana pekerjaan tadi itu kita mendapatkan imbalan dan kita bisa memanfaatkannya untuk makanan, minuman, jadi kembali lagi di sini. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun bagaimana kebutuhan makan tak enak sekali, makan tak, minuman tak enak sekali setiap hari, tetapi nak cuekin kita teman-teman tak. Tidak ada rasa diterima, tidak ada kasih sayang yang kita dapatkan dalam lingkungan kita, maka kebutuhan itu tidak tercapai. Nah, sementara ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi itu kodrat kita sebagai manusia, butuh diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan hidup, keinginan dianggap sebagai pemimpin, keinginan berprestasi, keinginan diakui dan dengar. Dan tentunya ini penguasaan ini berbeda-beda, tergantung dari paradigma kita atau sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri. Apakah kita butuh untuk berprestasi atau butuh untuk diakui? Itu tergantung dari posisi kita melihat diri kita. Jadi ada penguasaan. Yang jelasnya kita sebagai manusia punya harga diri, dan harga diri itu yang kita genggam. Kalau Bapak Ibu tadi dalam posisi menggenggam, itu menggenggam harga diri, maka pasti Bapak Ibu tidak akan melepas apapun konsekuensinya. Kalau kita orang Sulawesi Selatan yang berdarah Bugis dan berdarah Makassar, itu pasti tidak akan melepas, walaupun nyawa taruhannya sampai titik darah penghabisan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ada kebutuhan kita akan kebebasan. Kita merasa butuh untuk mandiri. Karena kalau kita mandiri, kita merasa, wah saya ini ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita merasa berhak untuk mempunyai pilihan. Bukan kita diarahkan terus, tapi kita juga punya pilihan. Itu kebutuhan tak sebagai manusia. Kita juga mampu untuk mengendalikan arah diri sendiri. Itu kebutuhan tak. Jadi
Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu juga yang akan menjadi kebutuhan orang lain. Kalau kita sadar akan kebutuhan itu, maka kita akan menghargai kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita merasa mau dihargai, berarti kita juga harus menghargai orang lain. Jadi ada konsekuensi, ada umpan balik. Kemudian kebutuhan yang kelima, yaitu kesenangan. Siapapun butuh kesenangan. Tidak mungkin serius terus motonya berrekreasi. Kalau rekreasi itu merupakan sebuah kesenangan. Kemudian bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu salah satu bentuk-bentuk kesenangan. Dan tentunya kita sebagai seorang guru tahu di mana posisi kita sedang bermain, di mana posisi kita sedang tertawa. Kita harus saling menghargai. Walaupun kita bermain, kita harus tahu dalam kondisi apa saya bermain. Kita tertawa, kita harus tahu apakah kalau tertawa kayak ini tidak ada temanku yang sakit hati, ada temanku yang bersedih, saya ketawa-ketawa. Tapi kalau kita bercanda-bercanda, lihat juga posisinya. Apakah tepat di posisiku bercanda? Sekarang kita melangkah ke yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi ekstrinsik atau yang dari luar, dan ada motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti itu motivasi dari luar, karena takut ke hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, apakah itu dari luar atau dari dalam? Ada penghargaan, kita butuh penghargaan. Dari mana penghargaan itu? Dari orang lain, berarti itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu intrinsik. Kita memotivasi diri kita, apapun yang terjadi selama kita menganut nilai-nilai kebajikan itu, maka kita tidak mesti mendapatkan penghargaan dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi kita berbuat sesuai dengan keyakinan yang kita miliki, keyakinan akan apa yang kita kerjakan. Misalnya kita salat, kita tidak butuh orang lain memuji kita. Dan salat kita wayang jago mentung ke salat, atau perlihatkan diriku salat karena butuh pujian. Itu lagi-lagi kembali kepada diri kita, keyakinan apa yang kita anut. Kalau keyakinan yang kita anut adalah beribadah, maka kita beribadah tidak terhadap penilaian orang lain. Sekarang, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini poin penting. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman ciri-cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan atau bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian terencana, konsekuensi sesuai dengan peraturan, disepakati sesuai dengan peraturan, itu namanya konsekuensi. Murid tetap membuat tidak nyaman, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif, yaitu proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Jadi ini adalah sebuah posisi diri kita. Apakah kita sebagai pembuat hukuman, apakah kita sebagai pembuat konsekuensi, atau kita sebagai seorang yang melakukan restitusi. Hukuman dan sanksi. Ini ada contoh kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika,
sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA, Ipan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan Seno sambil kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan apa yang Pak Seno butuhkan terhadap IPA? Apakah itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Jadi perlu ingat, hukuman adalah tadi, hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa-apa, akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi yang itu terencana sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dari kasus ini, Bapak Ibu izin, silakan Bapak dan Ibu untuk menulis jawaban. Silakan Bapak dan Ibu untuk menulis jawaban. Dari dua pertanyaan. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Kalau selesai, silakan ditempelkan jawabannya dan kita akan membahas bersama. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dia menjelaskan. Oh, di sana itu. Baca sendiri. Udah sendiri kan? Mau ditempel. Oke, waktunya telah selesai. Saya jelaskan. Jadi kita harus berlatih juga untuk disiplin waktu. Silakan, silakan Ibu Tika, Ibu Imar. Terkait dengan contoh kasus yang ditawarkan pada teks di atas, ambil tidak setuju karena itu akan membuat anak semakin tidak percaya diri. Apakah setuju dengan pernyataan teman tak? Ya. Setuju. Berarti Bapak Ibu tidak setuju karena Pak Seno
membiarkan siswanya ditertawakan oleh teman-temannya. Ya, Harusnya betul. mencari solusinya. Iya. Menyalahkan siswa. Ada yang lain? Atau ada yang setuju dengan Pak Seno? Ya, setuju dengan Pak Seno. Kenapa Ki setuju? Saya setuju dalam artian kita tidak membiarkan anak-anak mana tadi ini perilaku mama ini Pak Seno membiarkan anak-anak menertawakan. Kita lihat di sini dari segi siswa yang berdiam diri saja, sementara ada guru yang menjelaskan, sementara dia berdiam diri, tidak aktif, tidak memperhatikan, otomatis ini anak-anak istilahnya kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada perasaan malu sedikit pun di dalam dirinya, pasti akan selalu seperti itu terus. Kalau dibiarkan naik di depan kelas, artinya ketika dia naik di depan kelas, dia menjadikan suatu pembelajaran bahwa ketika kita seperti ini ada konsekuensi yang mesti kita terima. Seperti itu. Kan di sini ini menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya ini sebuah konsekuensi. Jadi setiap apa yang dilakukan itu ada konsekuensinya yang harus kita terima. Seperti. Baik, Bapak Ibu, ada yang setuju dengan pendapatnya Bu Erna? Tidak setuju. Tapi Ibu Imar, kenapa tidak setuju? Saya sangat tidak setuju dengan pendapat dari yang dikemukakan tentang perlakuan Pak Seno terhadap siswanya yang hanya berdiam diri pada saat pembelajarannya berlangsung. Di sini kita melihat bahwa siswa atas nama IPA tersebut di sini kita melihat bahwa kurang menguasai pembelajaran. Seharusnya pembelajaran matematika pada saat itu, pada saat proses pembelajaran, seharusnya Pak Seno ini memberikan solusi atau mencari solusi tentang siswa tersebut. Kenapa sampai siswa yang satu ini berdiam diri? Apa yang terjadi dengannya? Seperti itu. Sangat tidak diperbolehkan untuk membiarkan teman-temannya di kelas untuk mempermalukan temannya sendiri, apalagi secara satu kelas seperti itu. Karena itu sudah pasti menghilangkan rasa percaya diri siswa, kemudian minder seperti itu. Dan kalau misalnya tidak diupayakan solusinya, itu akan berkepanjangan seperti itu, dan tidak akan ada perubahan pada siswa tersebut, dan juga tidak akan guru tersebut tidak akan merefleksi dirinya pada saat proses yang ia laksanakan pada hari itu dan seterusnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Imar. Jadi ada dua jawaban. Mari kita kembali melihat hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Tadi Pak Seno melakukan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena bersifat apa? Psikis, tidak terencana. Baik, ini yang kita pahami tentang hukuman. Nah, jadi hukuman itu adalah membuat rasa bersalah, kemudian menimbulkan bekas, apalagi tadi ada bentuk semacam bullying atau membuli anak di depan umum. Jadi kalau konsekuensi, dia melakukan pelanggaran dengan apa yang telah disepakati, terhadap apa yang telah disepakati. Jadi ada kontrol di situ, ada kontrol. Jadi untuk pertanyaan ini, apakah Anda setuju dan tidak kepada tindakan IPA? Tentunya kita semua tidak setuju. Karena tadi Pak Seno melakukan pembiaran terhadap teman-teman yang lain untuk menertawakan temannya, sehingga temannya merasa gugup, mentalnya otomatis jatuh, dan itu adalah hukuman berupa hukuman psikis.
Kemudian menurut Anda, tindakan Pasero terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dia adalah hukuman karena tidak terencana dan melakukan dan membuahkan sebuah perasaan yang tidak enak, sebuah perasaan yang akan dibawanya sebagai sebuah perubahan mental. Ada semacam perubahan mental pada dirinya. Oh, ternyata bisa perlakukan temanku seperti ini. Itu akan membekas. Sekarang kita masuk ke restitusi atau 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Tadi Pak Seno, ini posisi kontrol yang mana? Penghukum. Kemudian ya, ini sebagai pertanyaan awal saja. Kira-kira untuk seorang guru, yang mana yang paling tepat kita posisinya di sini? Ya, kalau kita sebagai, ini kan posisi kontrol secara umum. Kalau kita penghukum dan kita pembuat merasa bersalah, berarti itu paradigma yang perlu kita buang. Yang paling bagus untuk seorang guru adalah posisi manajer. Tapi terkadang juga kita sebagai teman, terkadang juga kita sebagai pemantau. Kita posisikan bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu. Kita menyimak videonya, dan setiap video saya akan mencoba meminta pendapat Bapak Ibu mengapa misalnya posisinya di penghukum atau apa dampaknya. Jadi silakan Bapak Ibu dengan saksama, mari kita menyimak videonya. Laran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Yes. Jadi sebelum kita lanjut, tadi itu posisi penghukumnya. Ya, kita bisa melihat bagaimana itu posisi penghukum. Jadi posisi penghukum itu selalu di pikiran kita, paradigma berpikir kita, kalau anak berbuat kesalahan, kita harus menghukumnya. Itu posisi penghukum. Kemudian kenapa enggak dikatakan sebagai penghukum? Karena tidak sesuai antara hubungan keterlambatan, tidak menanyakan atau menstabilkan kondisi, langsung menghukum. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kita sebagai seorang guru, kalaupun dulu-dulunya kita pernah dalam posisi ini, baik sekarang kita ubah saja. Sekarang kita masuk di posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita amati secara saksama bagaimana seorang guru ketika membuat rasa bersalah kepada siswanya.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. sekarang posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, secara saksama Bapak Ibu telah mengikuti video tayangan di atas. Ada berapa posisi kontrol yang di atas? 5. Apa saja? Apa saja? Teman, penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah. Sekarang coba Bapak Ibu silakan genggam tangannya dan Bapak saya akan bertanya. Kira-kira di dalam posisi kelima posisi kontrol di atas, Bapak Ibu untuk dulu-dulunya di pembelajaran tak yang mana yang kita anut, penghukumkah ataukah apa? Coba siapa? Kalau Ibu Sinar apa? Masuk penghukum juga, Ya, teman juga, ya. manajer. Jadi Ibu Sinar di kelas 1 ya. Ya, jadi di kelas 1 itu kita selalu menjadi teman, tapi jangan lupa kita adalah manajer dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, kita melihat kembali dari kelima posisi kontrol yang paling ideal sebagai seorang guru dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid atau peserta didik adalah seorang manajer, bukan untuk mengatur perilaku, tetapi untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid terhadap ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid. Misalnya, nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai atau jam berapa pembelajaran dimulai? Harus bersikap lemah lembut, tidak berteriak-teriak. Jadi Bapak Ibu sampai di sini sudah mampu untuk mengetahui posisi kontrol, jenis-jenis posisi kontrol, dan mampu mengetahui yang mana diri kita, posisi kontrol yang mana, untuk kemudian nantinya kita merefleksikan kembali. Contoh penerapan posisi kontrol yaitu penghukum, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Oh, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Ada yang pernah seperti itu? Ada yang pernah lakukan? Dulu Pak, dulu. Oh dulu, ya alhamdulillah. Kalau ya, kita harus mengubah paradigma, itulah paradigma baru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu katakan, kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi kita mengungkapkan kata-kata yang membuat anak, ya salaman toh ini guruku kodong setengah mati. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi jangan ki. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menanyakan dulu ke anak-anak kalau misalnya anak-anak salah, kemudian kita menawarkan atau kita berdiskusi bagaimana caranya agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Sebentar kita akan belajar tentang restitusi, bagaimana kesalahan itu bisa diolah menjadi sebuah pengalaman bermakna. Kemudian teman, ini contoh dah, contoh. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi. Nah itu teman.
Dia merasa siswa adalah temannya, dan siswa juga merasa gurunya adalah temannya. Kita terkadang perlu di posisi itu, supaya biasanya kalau anak-anak menganggap kita sebagai teman, anak-anak mungkin lebih terbuka mengungkapkan masalahnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kita memang sebagai seorang guru perlu memperkuat, kalau kondisi seperti ini, posisi kontrol apa yang saya adu. Kalau kondisinya seperti ini, posisi kontrol apa yang akan saya lakukan. Nah, kalau pemantau, dia selalu melihat kepada peraturan. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi peraturan. Peraturan memang harus ada dalam sekolah. Peraturan memang harus ada dalam satu kelas. Tapi peraturan itu harus lahir dari keyakinan diri dan keyakinan kelas yang kita simpulkan bersama melalui diskusi dengan anak peserta didik kita. Jadi di dalam kelas nantinya sudah ada peraturan kelas, sudah ada keyakinan kelas. Di samping pajangan-pajangan yang Bapak Ibu sudah buat di kelasnya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi dalam hal ini kita akan membahas mengapa keyakinan kelas, mengapa peraturan kelas. Apa perbedaannya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan itu sifatnya dari dalam diri, keyakinan yang berlandaskan pada kebajikan-kebajikan universal. Kemudian peraturan itu adalah apa yang lahir dari keyakinan diri kita yang menjadi hasil diskusi dengan anak kita, itu peraturan kelas. Jadi keyakinan dan peraturan dari keyakinan kita itu yang kita ungkapkan menjadi sebuah peraturan. Jadi kita harus bertanya dulu sama anak-anak, cocok gini nak, kalau kita membuat peraturan seperti ini, apa nilai kebajikannya kalau seperti ini peraturannya. Jadi menggali dulu keyakinannya anak-anak. Pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas itu bersifat abstrak. Artinya ini keyakinan ini kan bersifat abstrak, dia tidak nyata. Dia ini prosesnya berupa pernyataan universal. Jadi kebajikan-kebajikan yang diungkapkan itu adalah kebajikan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Ada pernyataan-pernyataan positif. Tidak boleh ada ungkapan-ungkapan negatif dalam peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat peraturan sedikit, ya. Contohnya, saya datang tepat waktu. Ya, keyakinan itu, dia menumbuhkan keyakinan. Itu keyakinan yang diangkat menjadi peraturan. Saya datang tepat waktu. Jadi nantinya itu di peraturan ada konsekuensi. Ketika sudah muncul menjadi sebuah peraturan sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, misalnya kita di sekolah kita datang belajar jam 7.30. Nah, kita jangan menganggap anak-anak terlambat kalau datang 7.20. Nah, tapi kalau kita belajar jam 7.30 kemudian anak-anak datang jam 7.31 itu terlambat. Jadi sesuai dengan kondisi sekolah kita, sesuai dengan kondisi kelas kita. Disesuaikan dulu. Kita harus pandai untuk melihat bagaimana kondisi kita. Itulah yang dimaksud oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, bermuatan lokal, menyesuaikan dengan kondisi zaman, menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Semua warga sekolah kelas terlibat membuat keyakinan kelas. Jadi semua anak-anak terlibat, makanya kita kemas dalam bentuk berdiskusi. Ini saya sudah melaksanakan di kelas 5. Ini adalah keyakinan yang saya bangun, yang saya hasilkan bersama anak-anak. Tapi keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk membentuk budaya positif.
Kalau kita akan membentuk budaya positif di sekolah, maka kita perlu untuk melaksanakannya bersama-sama. Bukan hanya di kelas saya, tapi di kelas Bapak Ibu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga budaya positif itu bisa kita laksanakan bersama. Baik, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada kemandirian yang akan dihasilkan dan ada tanggung jawab yang akan menjadi karakter peserta didik kita. Yang menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada saat pendidikan guru penggerak, ini menjadi sebuah diskusi ringan juga. Ada yang menyatakan bahwa menanyakan keyakinan yang pertama, atau ada juga yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau saya sendiri adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Coba menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah, misalnya ini kata-katanya. Nah, berbuat salah itu wajar. Semua manusia itu pasti pernah berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu melakukan itu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari sebuah permasalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kalau dipanggilkan anak, tidak, yang apa memang kesalahan, bukan seperti itu, tapi adalah sebuah proses untuk bagaimana menstabilkan identitas anak dulu. Jadi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kalau tenami tadi anak-anak, tenami perasaannya, tenami duduknya, baru makin validasi tindakannya. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi divalidasi tindakan, kata-kata juga harus sesuai dengan apa jenis kesalahannya. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Kemudian bisa juga kata-kata lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi diangkat dulu anak-anak, ya. Diangkat bahwa dia melakukan itu karena ada alasannya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi alasannya anak-anak. Kemudian setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi itu dari dalam. Apa keyakinan kelas cerdas? Jadi keyakinan kelas itu dibangun di awal. Sebelum kita memulai tahun ajaran baru, atau paling tidak sebentar atau besok setelah presentasi ini, kita sudah punya progres untuk membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati bersama, nak? Seperti apa gambaran sebuah keyakinan kelas yang ideal menurut kamu? Jadi keyakinannya anak-anak yang ditanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Jadi itu tadi posisi kontrol segitiga restitusi. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi pada 2 tahapan kasus yang berbeda. Silakan disimak. Jadi ini praktek segitiga restitusi kasus pertama.
Aku menangis di Derek sama Gasal. Oh ini Iya. ada di organisasi sama siapa dia ini? Ayo. Panggil itu sama organisasi ke sini tadi. Iya. Mau bicara bapak sama kita. Waalaikumsalam. Masih nggak? Ayo, ayo. Tadi ada katanya menangis ini. Sebagai manusia karena kita benar, karena kita bijaksana, makanya dari dalam hidup kita, dari dalam kita, berarti dalam hidup kita syukuri. Kalau dari kita itu artinya bahwa dia adalah yang saya dari itu harus belajar. Berusaha menahan apa alasan dari itu merasa makin jadi kita juga merasa sedih kalau dari kita juga merasa terlalu sekali kalau mereka itu ada orang sudah belanja belum itu lagi karena kalau ini cuma di sana ada belanja itu murni kita kalau merasa dengan ada mereka itu maksudnya kebiasaan nah ini selalu berupaya keras apabila kampanye ini apa istilahnya nah ini keyakinan keras kira-kira dari mana keyakinan keras yang belum dilaksanakan nah kami menghargai dan kita kemudian ditumbuhkan dalam hati kita supaya itu menjadi budaya kita baik saling bersamaan juga kepada harus saling dan itu dimunculkan di masyarakat jadi dijelaskan bukan hanya menjadi keyakinan mereka tapi sudah tentu menjadi keyakinan diri kita. Jadi ini agak ini terjadi juga dari wanita. Jadi apa keyakinan yang kita lakukan selanjutnya? Jadi sekarang karena tahun cara wanita, usaha wanita dan tahun ini yang mana yang mau diperbaiki dari keyakinan kita sekarang dapat minta apa yang ada di pikiran tadi yaitu meminta maaf sekarang minta maaf sama ini nah begitulah kita harus saling menghargai dan menghormati sesama teman untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan bahagia supaya kita bisa bersemangat dalam belajar. Kita harus paham bahwa kita ini adalah manusia. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kadang nilai kita tinggi karena kita maksimal belajar, kadang nilai kita rendah karena kita
kurang maksimal belajar. Dan yang paling penting adalah karakter kita sebagai seorang pelajar, seorang peserta didik. Karakter kita harus senantiasa positif, seperti bagaimana peraturan kelas kita dulunya diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif supaya pikiran kita itu selalu positif dan diubah lagi menjadi keyakinan keras. Saya bangga kepada kalian karena walaupun kalian berbuat kekeliruan, kalian bisa memahami, oh di sini perilaku saya, dan kalian siap untuk saling memaafkan. Kenapa merasa bangga sama Al-Ghazali? Karena Al-Ghazali bisa memahami apa yang menjadi kekeliruannya dan bersedia meminta maaf. Dan Bapak juga bangga sama anak Ainul, karena anak Ainul bisa memahami kenapa prestasi belajarnya menurun dan bisa memaafkan temannya. Jadi kedepannya tidak boleh lagi saling. Jadi Bapak Ibu, itu adalah proses segitiga restitusi yang saya laksanakan sebagai contoh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah di contoh tadi, video tadi, itu sudah melaksanakan ketiganya? Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Apa sudah melaksanakan? Sudah? Sudah, terima kasih. Sekarang di yang kedua, contoh kasus yang kedua. Ini pendek ini kasusnya. Waalaikumsalam. Masih sini. Kasih musik alat peraga Siapa? Idian. Kalian. Kalau begitu, Waalaikumsalam. Dari yang dulu ya. Dari foto keras tak? Dia bilang berusaha dengan peraga. Terima kasih nak yang sudah bersikap jujur, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sebagai manusia itu memang tidak luput dari kesalahan. Yang penting kita bertanggung jawab. Kenapa kamu bisa merusak alat tersebut? Atau kamu sadar bahwa perbuatanmu itu merugikan teman yang lain? Akibatnya itu tidak bisa dipakai oleh musik. Sadar Pak, saya minta maaf. Alhamdulillah. Sekarang untuk bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Insya Allah saya akan menggantikan lagi. Iya nak Rian, sesuai dengan keyakinan keras kita, kira-kira perbuatan tak tadi, keyakinan keras yang mana yang belum nak Rian capai? Ketertiban dan keamanan kelas bersama Pak. Baik nak Rian, kedepannya sebelum kamu bertindak, kamu harus memikirkan dulu dampaknya, baik atau kurang baik. Nah Rian, semoga kejadian tadi bisa menjadi pelajaran bermakna buat nak Rian. Terima kasih Pak. Baik. Saya sedang karena saya tidak di saya hanya diajak berdiskusi untuk mencari solusi. Saya senang karena saya bisa memaafkan Alga dan saya akan belajar lebih giat lagi. Saya senang karena saya tidak dihukum, saya hanya diajak berdiskusi untuk mencari solusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah tadi contoh segitiga restitusi yang saya laksanakan ketika membuat
sebuah permasalahan di kelas, anak tidak perlu dihukum, tetapi ada namanya restitusi, kita merestitusi. Sekarang karena kita sudah di penghujung waktu persentase, saya ingin Bapak Ibu untuk sekali lagi melakukan sebuah refleksi dari keseluruhan persentase mulai dari awal sampai akhir. Disilakan Bapak Ibu untuk menuliskan apa pengetahuan baru yang Bapak Ibu dapatkan dan apa rencana Bapak Ibu ke depannya. Oleh karena itu, disilakan untuk menuliskan ini sebagai refleksi kita bersama. Baik, saya bacakan beberapa refleksi yang Bapak Ibu tuliskan, yaitu refleksinya: alhamdulillah sudah mendapat ilmu 5 posisi kontrol, segitiga restitusi untuk menerapkan budaya positif di sekolah sehingga bisa mantap dan semua nantinya bisa menjadi guru penggerak. Amin. Amin. Ada juga mendapatkan hal baru mengenai penerapan 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada juga yang menuliskan Saran saya. perencanaan ke depan akan mengimplementasikan di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh refleksi yang sangat luar biasa. Pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang saya sampaikan pada hari ini sangat luar biasa, dan marilah kita mengimplementasikannya bersama-sama. Sebagai kesimpulan, penerapan disiplin positif dimulai dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas yang disusun bersama murid. Keyakinan kelas tersebut diharapkan menjadi dasar yang dimiliki murid dalam memilih tindakannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penerapan disiplin budaya positif, tetapi sebaiknya menghindari hukuman karena akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap murid. Dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menerapkan posisi kontrol yang lebih baik, berpihak kepada murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengembangkan motivasi internal murid dalam bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan yang dihargai dalam dirinya. Dalam program penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer dalam menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, saya sangat berterima kasih atas waktu, atas tempat, dan atas kemauan Bapak Ibu untuk mengikuti program komunitas belajar kita, yang mana dalam hal ini saya selaku pemateri membawakan materi terkait dengan pengalaman bermakna
dalam disiplin positif, budaya positif yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Semoga kita semua mampu untuk mengamalkannya dan mampu untuk mengembang amanah, bergerak bersama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, marilah kita menutup sesi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.